Kisah kali ini terjadi sekitar tahun 1981, yang mana saat itu usiaku sekitar 12 tahun, tepatnya ketika Umar sepupuku akan lahir. Sedangkan kisah Paraji yang menjelma menjadi makhluk jadi-jadian sudah berkembang dari tahun 70-an, waktu di mana saat orang akan melahirkan masih menggunakan jasa seorang dukun beranak. Selain itu, di masa tersebut masih maraknya ilmu hitam, ditambah lagi perkampungan yang gelap gulita karena belum ada pasokan listrik yang masuk ke perkampungan. Mungkin sekitar jam 2 dini hari, aku dibangunkan oleh ibuku. Bukan hanya dengan ucapannya saja, namun juga ditambah dengan menepuk-nepuk pipiku. Setelah membuka mata, aku pun langsung duduk menatap ibuku yang sudah berdiri di samping tempat tidurku. Setelahnya barulah aku bertanya, mengapa aku dibangunkan jam segini, padahal belum saatnya sholat subuh. Rupanya ibu menyuruhku untuk menemani Lek Wandi untuk memanggil Nyi Dasih. Nyi Dasih sendiri adalah seorang paraji atau dukun beranak yang rumahnya berada di kampung sebelah. Rupa-rupanya Bibi Siti akan segera melahirkan. Ibuku memberitahukan jika bidan Yati sedang tidak berada di rumah, jadi harus menggunakan jasa paraji atau dukun beranak secepatnya. Mendengar jawaban ibuku begitu, walau mataku masih mengantuk, aku pun segera bangun. Kemudian aku menyambar jaket yang tergantung di dinding kamar dan akan aku pakai sambil berjalan keluar menuju rumah Bibi Siti. Akan tetapi, dengan cepat ibu mencegah dan menarik tanganku. Setelah itu ibu memasangkan peniti di kaosku, lalu memasukkan seperti jahe ke kantung celana pendekku. Karena merasa penasaran, aku pun bertanya. Ibuku memberitahukan jika yang ditaruh di kantong celanaku bukanlah jahe, akan tetapi bangle. Sambil memakaikan jaket ke tubuhku, dengan wajah cemas, ibuku berpesan, jikalau nanti di jalan ada sesuatu yang aneh atau yang menakutkan, disuruhnya aku untuk mengunyah bangle tersebut. Aku tidak tahu apa yang dimaksud oleh ibuku. Yang jelas, aku akan tetap menyimpan bangle tersebut, berharap semua akan baik-baik saja. Setelah jaket dirasa rapi, disuruhnya aku agar segera berangkat, karena Lek Wandi sudah menungguku dari tadi. Aku pun tidak menjawabnya lagi dan bergegas keluar rumah dengan setengah berlari. Aku menuju rumah Bibi Siti bersamaan dengan gerimis yang turun. Jarak antara rumahku dengan rumah Bibi Siti tidaklah terlalu jauh. Hanya terpaut 2 rumah saja, yaitu rumah Pak De Kirno yang sedang tidak enak badan dan rumah Pak Desis yang merantau di ibu kota. Oleh karena itulah, aku yang tergolong masih anak-anak disuruh menemani untuk memanggil Nyi Paraji atau dukun beranak. Sedangkan Lek Wandi sendiri adalah putra sulung dari Pak Desis yang juga suami dari Bibi Siti. Beberapa saat kemudian, setiba di rumah Bibi Siti, aku mendapati Lek Wandi berada di teras rumah sedang menungguku. Di sana Lek Wandi terlihat sudah memegang 2 buah payung yang sudah dibukanya. "Ayo toh, kamu duluan," ucap Lek Wandi sambil menyodorkan sebuah payung. Disusul kemudian menyorotkan lampu senter ke arah depan. Sebenarnya aku tidak perlu diterangi dengan senter, karena selama berjalan menyusuri kampung, aku sudah hafal betul setiap lubang dan liku jalanan. Bahkan di pematang sawah yang membentang lurus ke arah kampung sebelah, aku pun cekatan dalam melewatinya. Udara dingin mulai menyergap tubuhku dan telingaku mulai dipenuhi suara-suara binatang khas persawahan. Terutama suara gekap gempita katak yang bersahutan. "Toh, hujannya sudah berhenti. Payungnya dilipat aja.
agar lebih cepat jalanmu, ucap Lek Wandi setelah hampir sampai di ujung kampung, yaitu di penghujung persawahan. Terdengar Lek Wandi menutup payungnya dan aku pun ikut berhenti berjalan, lalu menutup payung menuruti ucapan Lek Wandi. Sesaat kemudian, sampailah kami di kampung Nyidasi. Saat itu Lek Wandi dengan langkah lebar ganti berjalan di depan, karena aku tidak tahu arah ke rumahnya Nyidasi. Aku pun mengikutinya dengan mempercepat langkah kakiku. Aku tetap berhati-hati karena jalanan sedikit licin habis hujan. Di tengah perjalanan yang baru melewati 2 rumah dan bertemu tanah kosong yang ditumbuhi pepohonan yang besar, kami pun berpapasan dengan Paraji yang dituju. Terlihat perempuan parubaya datang dengan bertudungkan kelepah daun pisang. Penampilannya pun sama persis seperti Paraji yang lainnya. Akan tetapi, perempuan parubaya tersebut terlihat membawa sebuah kantong yang terbuat dari kain lusuh. Menurut Lek Wandi, rumah Nyidasi memang masihlah jauh dari tempat dia bertemu saat itu. Aku merasa aneh saat Nyidasi tahu kalau kami hendak ke rumahnya. Namun pada akhirnya kami pun langsung kembali pulang. Nyi Paraji disuruh jalan duluan oleh Lek Wandi. Aku berada di tengah dan Lek Wandi paling belakang untuk menerangi jalan dengan menyorot senter ke arah depan. Sesampainya di area persawahan, aku melihat Nyi Paraji atau Nyidasi berjalan di pematang sawah sangat tangkas, seperti jalan seorang perempuan muda. Aku mulai merasa ada yang aneh saat aku menyadari kalau suasana teramat sepi. Tidak ada satupun suara binatang yang aku dengar seperti saat berangkat tadi. Bertambah merinding lagi ketika sesekali terdengar suara lolongan anjing bersautan dari kejauhan. Gerimis kembali datang, sedangkan bulu kuduku mulai meremang. Saat di perjalanan, tidak ada sepatah kata pun dari kami, hanya suara gemericik air hujan yang menemani langkah cepat kami. Akan tetapi, anehnya, aku tidak mendengar suara langkah kaki Nyidasi, dan di saat itulah aku melihat sekilas bayangan putih melayang di sebelah kiriku. Hampir saja aku terpeleset jatuh karenanya. Aku merasa ada yang tidak beres. Aku pun teringat dengan pesan ibuku sebelum aku berangkat ke rumah Lek Wandi tadi, bahwasannya kalau ada yang aneh, maka gigit dan kunyahlah. Seketika itu, aku merogoh saku, meraih banglai, lalu aku menggigit sedikit. Di saat itu pula, langkah kakiku terhenti saat Nyidasi melenguh. Badannya aku lihat sempoyongan seperti kesakitan. Kemudian Nyidasi membungkuk lalu menumbuhkan kedua tangannya ke lututnya sambil menoleh ke arahku. Bersamaan dengan cahaya kilat yang menerangi wajahnya, jelas sekali aku melihat matanya yang kelam. Semua bola matanya berwarna hitam dan sama sekali tidak ada putihnya. Nyidasi, kamu tidak apa-apa?" Lek Wandi yang tadi ada di belakangku tiba-tiba saja sudah ada di depanku, menuruni sawah yang baru saja ditanami padi. Nyi Paraji kemudian menjawab pertanyaan Lek Wandi yang penuh dengan kekhawatiran. Nyi Paraji berkata kalau dia tidak apa-apa. Memang terkadang nafasnya bengek karena penyakit asma yang sering kambuh. Nyidasi pun kembali bangkit dan melanjutkan perjalanan, walaupun tidak tangkas lagi seperti semula. Begitu juga dengan Lek Wandi yang menyuruhku berjalan. Lek Wandi sendiri tetap berada di paling belakang seperti semula. Aku pun langsung mengikuti Nyidasi dan memasukkan kembali banglai ke dalam sakuku. Beberapa saat kemudian, kami pun sampai di rumah Lek Wandi. Biasanya Nyi Paraji akan mengucapkan salam saat hendak masuk ke dalam rumah yang akan melahirkan, agar makhluk-makhluk yang mengikutinya tidak ikut masuk. Akan tetapi, Nyi Paraji atau Nyidasi tidak.
Nyi Dasi masuk ke dalam rumah begitu saja tanpa berucap salam. Kemudian Nyi Paraji atau Nyi Dasi menaruh gembolan kain lusuhnya di atas lemari kecil di ruangan tengah. Setelah itu, barulah Nyi Dasi masuk ke dalam kamar untuk proses kelahiran Bibi Siti. Aku dan Lek Wandi mendekat pada ibu yang baru saja keluar kamar. Kami tidak sempat mengobrol, karena dalam hitungan menit, terdengar tangisan bayi yang baru dilahirkan dengan selamat. Suara tangisan bayi yang memecah kesunyian malam itu diiringi Lek Wandi yang ikut menangis bahagia karena telah menjadi seorang ayah. Kemudian Lek Wandi pun masuk ke dalam kamar untuk melihat keadaan sang istri dan bayinya. Setelah itu, Nyi Dasih meminta izin untuk memandikan bayi dan mengurus tali ari-ari bayi ke dapur. Lek Wandi mencium kening sang istri lalu menghiburnya. Disusul kemudian ibuku dan Bude Kisnah yang ikut masuk ke dalam kamar. Semua baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres saat aku bertanya kenapa Nyi Dasih memandikan bayinya lama sekali. Ibuku kemudian bertanya, apakah ada sesuatu yang aneh yang aku temui tadi? Dengan gamblang, aku pun menceritakan apa yang aku alami pada ibuku. Selain itu, aku juga memberitahu kepada ibu bahwa kami tidak sampai ke rumah Nyi Dasih karena kami sudah bertemu dan berpapasan di jalan penghujung kampung. Mendengar penjelasanku tersebut, segera ibu pergi ke dapur untuk melihat Nyi Paraji tersebut. Sesampainya di pintu dapur, alangkah terkejutnya ibuku ketika mendapati Nyi Dasih sedang memakan tali ari-ari yang Nyai Dasih bawa tadi. Nampak Nyi Dasih sangat lahap dengan mulut dan gigi yang penuh darah. Saat semua menyusul ke dapur, ibuku menyuruh agar semua diam dan tetap tenang. Ibuku tidak ingin jika bayi yang juga keponakannya tersebut tidak terselamatkan. Ibuku bergegas kembali dan menyembunyikan kantung lusuh yang tadi dibawa oleh Nyi Dasih. Mungkin ibuku tahu apa yang harus diperbuat jika mengalami kejadian tersebut. Setelah itu, ibuku mengambil balok kayu yang dipakai untuk menyangga pintu, lalu pergi ke dapur. Ternyata tali ari-ari sudah hampir habis dimakan dan mata Nyi Paraji beralih ke arah bayi yang tepat berada di sampingnya. Dengan membaca sebuah amalan, ibuku segera menyusul kemudian memukul Nyi Paraji tersebut hingga terjungkal. Semua yang ada di sana terkejut bukan kepalang ketika melihat Nyi Paraji berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Badannya berwujud nenek peyot, berkulit hitam dengan rambut acak-acakan. Sedangkan wajah keriputnya menyeramkan dengan mulut yang menyeringai, menampakkan gigi yang runcing. Matanya hitam gelap, membuat siapa saja ketakutan jika menatapnya. Setengah berteriak, Nyi Paraji atau Nyi Dasih membawa bayi melesat menuju ke arah lemari kecil di mana dia menyimpan kantong lusuhnya. Menyadari kantongnya hilang, seketika dia menjadi lemas dan ibuku yang tidak henti-hentinya membaca sebuah amalan terus memukul Nyi Paraji dengan balok kayu. Setelah bayi berhasil didapatkannya, ibuku kemudian mengembalikan kantong lusuh milik Nyi Paraji itu. Namun, entah kenapa, ibuku membiarkan sosok yang berbahaya itu pergi begitu saja. Semua berharap kalau makhluk tak kasat mata tersebut seharusnya dibinasakan saja, agar tidak mencari korban yang lain di kemudian hari. Rupanya ibuku memiliki pandangan lain. Dia menyuruh untuk mengurus bayi dan membersihkan darah yang berceceran berbau anyir. Setelahnya barulah ibuku akan menjelaskan tentang makhluk tak kasat mata itu. Waktu berjalan sangat cepat. Di keesokan harinya, ibuku menceritakan kejadian semalam pada semua orang, termasuk aku yang tidak bersekolah di hari itu. Ternyata sebelumnya, ibuku sudah berpikir firasat yang tidak baik tentang kelahiran keponakannya. Oleh sebab itu,
ibuku membekali aku dengan banglai saat menjemput Paraji atau Nyi Dasi. Banglai tersebut adalah kelemahan sosok jadi-jadian yang memang sudah ada sejak dahulu. Setelah membekali aku, kemudian ibuku menebar pagar gaib pada 4 penjuru lahan. Oleh sebab itu, sosok Nyi Paraji jadi-jadian tersebut tidak bisa membawa ari-ari dan juga bayi keluar rumah. Sehingga saat dia sedang di puncak dan memakan ari-ari, maka dia bisa diketahui. Ibuku paham akan hal tersebut, karena ternyata neneknya atau nenek buyutku juga seorang Paraji. Dari nenek itulah ibuku tahu kejadian mistis tentang kelahiran. Sedangkan tentang dibiarkannya sosok tersebut pergi, ibuku menjelaskan tentang bahayanya sosok tersebut jika harus dibinasakan. Sebenarnya ibuku juga tahu bagaimana cara untuk memusnahkan sosok tersebut. Akan tetapi, pesan yang diberikan oleh neneknya akan ada kesialan yang juga menyangkut saudara-saudara jika sosok tersebut dimusnahkan. Pasalnya, sosok tersebut akan mengutuk dan kutukan itu akan menjadi nasib buruk, yaitu tentang matinya bayi sebagai generasi penerus. Bukan hanya keturunan dari ibuku saja, akan tetapi dari semua saudara kandungnya juga terdampak. Hal tersebut pun akan memutus silsilah kehidupan, dan dari situlah ibuku tidak berani jika harus membinasakan sosok Paraji jadi-jadian tersebut. Sedangkan tujuan utama dari sosok Paraji tersebut adalah keabadian. Siapapun yang bersekutu dengannya akan awet muda dan diyakini terhindar dari kematian. Biasanya, kehidupannya tidak di satu tempat saja, namun dia akan berpindah atau boyongan ke tempat lain jika usianya sudah lanjut. Di tempat baru itu, sosok Paraji akan menjelma menjadi muda lagi. Dan masih menurut ibuku, jika sosok Paraji sudah kepergok seperti apa yang terjadi semalam, maka sosok tersebut sudah tidak akan lagi bisa melanjutkan ilmunya. Sosok Paraji itu akan rentah dan mati. Di akhir penuturannya, ibuku berpesan pada semua orang agar jika menjemput seorang Paraji, maka harus dipastikan sampai ke rumahnya. Jika bertemu di jalan, kemungkinan besar adalah sosok jelmaan yang mengancam. Memang kematian adalah menjadi satu kepastian bagi makhluk hidup. Akan tetapi, pada kenyataannya, tipu daya setan mampu bersandar pada otak manusia. Sejak zaman dahulu hingga sekarang pun, masih ada orang yang meyakini tentang ilmu keabadian, yang semua adalah bujuk rayu setan untuk menyekutukan Tuhan yang Maha Esa. Demikian kisah kali ini. Sekian dan terima kasih.